Oke, kita lihat di sini ya. Sekali lagi saya ulangi. Untuk yang di sini dia itu di atas 0,05. Nah, di atas 0,05 berarti dia berdistribusi normal. Itu dulu yang pertama. Jadi nilai signifikansinya. Yang kedua, kamu lihat di sini. Kamu lihat multikolonialitas di bawah 10 ini. Itu artinya berdistribusi normal. Yang ketiga, ini adalah untuk yang grafik untuk heterokedastisitas. Cirinya bagaimana? Dia tidak berpola, dia acak. Ini acak namanya ini. Kita lihat di sini. Kok bisa acak, Pak? Kita lihat di sini. Ini kan ada 0 di sini kan? Ada 0. Kalau 0 ini dia menyebar di antara titik-titik positif dan negatif, titik-titik ini juga ada 0. Itu menunjukkan bahwa dia itu asumsi heterokedastisitas terpenuhi. Dengan metode grafik, asumsi heterokedastisitas terpenuhi. Tapi supaya lebih terukur, kita gunakan uji Glasser. Caranya adalah semua signifikan ini harus lebih besar daripada 0,05. Itu aja kok. Semua nilai signifikannya ini, signya ini lebih besar daripada 0,05. Itu di sini maksudnya. Selanjutnya uji linearitas. Pilih salah satu. Ada dua metode uji linearitas, satu dengan metode linearity, kedua dengan deviation from linearity. Kalau dengan metode linearity, syaratnya nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05. Itu di sini. Harus lebih kecil daripada 0,05. Kita lihat. Saya coba berikan warna merah. Saya berikan warna merah. Ini ya. Kamu lihat. Ini menunjukkan dengan metode linearity semuanya dia itu setiap variabel itu memiliki hubungan yang linear dengan kepuasan. Berarti dia itu asumsi linearity dipenuhi. Sementara kalau deviation from linearity ini bisa dia harus lebih besar daripada 0,05. Yang kuning ini harus lebih besar. Makanya dikatakan di sini setiap variabel base yang dianalisis, yaitu kesedaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek, dia itu semuanya dengan uji linearitas, uji T lebih kecil ini ya. Ini lebih besar. Deviation ini, deviation. Ini saya apa ya? Deviation from dengan uji linearitasnya adalah 0,05. Berarti dia terpenuhi, lebih besar. Tapi dia juga bisa digunakan dengan uji linearity. Dengan uji linearity-nya dia lebih kecil dari 0,05, terpenuhi juga. Makanya dikatakan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa uji linearitas telah dipenuhi baik dengan metode deviation from linearity maupun dengan metode linearity. Itu maksudnya di situ. Terakhir adalah autokorelasi. Di sini nilainya autokorelasi. Di sini. Diketahui nilai K sekian, ini DU sekian. Kok bisa dari mana itu, Pak? Ada tabelnya itu. Nanti saya kirim ke kalian tabelnya. Tabel Durbin Watson namanya. Ya, tabel Durbin Watson. Saya harus cari lagi nanti kalau apa. Tabel Durbin Watson harusnya ada di sini. Namanya tabel Durbin Watson. Dengan tabel Durbin Watson ini ada nanti di situ nilai K itu jumlah variabelnya, variabel bebas. Ya. DL-nya itu ada nanti di situ. Kemudian DU sama dengan 1.775. Saya coba tunjukkan kepada Anda tabel Durbin Watson-nya.
Saya buka dulu ya, sebentar ya. Mudah-mudahan ada di sini. Ah, ini kita lihat. Di kasus kita ini, jumlah variabel bebasnya itu adalah 4. Berarti 4K. Ini dia. N-nya itu adalah 120. Kita lihat di sini 120. Sayang banget, tidak ada di sini yang 120. Kita ambil yang 150. Ini dekat-dekat sini. Berarti DU-nya sama dengan 1.679, DL-nya sama dengan 1.557. Kira-kira seperti itu nanti. Nah, kita lihat. Nah, dia kebetulan di sini karena pas 120 1.6339, DU-nya 1.7715. Nah, kemudian 4 kurang DU sama dengan 4 kurang 1.7715. Sama dengan 2.2285. Saya coba cari tabel Durbin Watson yang lebih apalah, yang lebih lengkap. Kemana ada itu? Di mana saya taruh ya? Watson. Yang ada sayang banget ya. Kemana dia tuh? Saya coba cari di apa ya, di sini dulu. Nah, ini ada barangnya. K sama dengan 4. Saya sharing ini aja ya. Ini K sama dengan 4. Kita lihat di sini. K sama dengan 4. Ini. Kemudian DU-nya adalah, DL-nya adalah N-nya sama dengan 120. Berarti dia di sini. Nah, kita lihat. Berarti dia DU-nya adalah 1.754. DU-nya adalah 1.754. Kita perhatikan nanti di situ. Catat di situ 1.754. DW-nya 1.6339. 1.6339. Jadi sudah ada ketentuannya di situ. Nah, ini dia. Sorry. DL-nya sama dengan K sama dengan 4. DL sama dengan 1.6339. DU-nya 1.7715. Sorry. Nah, ini ya, yang benar ini. K sama dengan 4. DL 1.6339, DU-nya adalah 1.7715. Kita bandingkan dengan hasil kita. Kita bandingkan dengan hasil kita. Ini kok gini sih? Kok hang? Halo?
Halo? Ya Pak. Kok yang di saya? Tunggu sebentar ya. Ya, Pak. Belum apa Ya, lagi? Pak. Waduh, waduh. Kenapa ini ya? Ngoceh punya saya ngoceh. Wah, ngaco ini. Suara saya kedengaran? Halo? Kedengaran, Pak, suaranya ada, Pak. Tapi foto apanya layarnya kok nggak bisa ya punya saya ya? Ya, Pak, hilang presentasinya. Iya, semua hilang. Iya, Pak, hilang. Aneh. Walah. Dapat? Halo? Belum, Pak, belum muncul. Mbak, Belum muncul Pak. Atau ulang lagi, Pak. tunggu. Mbak, dapat juga. Aduh. Apa? Di sini sinyal? Ngaco ini punya aku ini. Halo? Halo? Ya Pak. Kok bisa begini ya? Saya ulangi ya, saya ulangi. DL-nya udah ketahuan 1.6339 dari tabel. Dengan K sama dengan 4, N sama dengan 120 dari kasus ini ya. DU sama dengan 1.7715, DW sama dengan 1.134. Kita hitung dulu 4 kurang DU berapa? Kita hitung berapa 4 kurang DU, berapa 4 kurang DW. Kita hitung hasilnya seperti ini. Atau DL ya, 4 kurang DL maksud saya, 4 kurang DL. Kita hitung berapa 4 kurang DU, berapa 4 kurang DL. Setelah kita hitung itu, kita masukkan ke tabel mana yang paling memenuhi di sini. Coba satu persatu, karena sudah kita ketahui ini semua tidak terpenuhi kecuali yang ini. Ini jelas dipenuhi. Makanya dikatakan bahwa asumsi-asumsi persoalan regresi linear berganda telah dipenuhi untuk kenormalan, multiple tolerance dan asumsi lainnya. Jadi semua dia terpenuhi. Kenapa? Terima H0. Kalau terima H0 berarti tidak terjadi autokorelasi. Ini artinya tidak terjadi. Ada yang masuk sebentar dulu. Ini memberikan arti tidak terjadi auto korelasi. Ini juga menunjukkan tidak terjadi autokorelasi. Ini. Itu masuknya di sini, ya. Selanjutnya nanti di sini saya akan jelaskan lebih bagus nanti. Ada hal-hal tambahan dari antara yang bisa akan kalian apakan, kalian pelajari nanti. Di sini akan ada model regresi linear berganda, tapi nanti setelah Anda lihat videonya lah. Minggu depan kita evaluasi ini. Kita evaluasi. Saya mau fokus ke asumsi klasik dulu. Ke asumsi klasik. Yang penting Anda paham dulu asumsi klasik. Baru minggu depan kita evaluasi lagi. Mana yang tidak Anda pahami ditanya juga minggu depan. Jadi saya putuskan ini pertemuan keberapa hari ini? 13 ya? Halo? Ya Pak. Ya Pak. 13. Iyalah kayaknya kita hanya sampai regresi linear lah. Jadi ujiannya nanti dari distribusi normal
asumsi klasik sama interpretasi regresi linear berganda. Cukuplah sampai di situ. Kayaknya kalau aku mengajarkan kalian juga yang namanya apa namanya materi yang lain nggak enak juga aku. Ini aja kita dalami. Ini nak, ini. Kalau sempat nanti kita di pertemuan ke-15 kita diskusi tentang apa? Tentang PET, meskipun tidak kita keluarkan ujian, ya. Sebentar ya, saya foto dulu kehadiran. Ya Pak. Nanti kasus lagi kayak tadi, malas sekali aku kalau udah seperti itu. Oke, nah itu di sini. Jadi sekali lagi kata kuncinya di sini. Ini. Kalau ada, jadi ada kata kunci. Ada kata kunci catat. Kalau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5, lebih kecil dari 0,5, 0,05, berarti dia berpengaruh secara nyata. Ya. Berpengaruh secara nyata. Atau ada pengaruh X terhadap Y. Ya, itu artinya kalau nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, itu artinya tidak ada pengaruh X dan Y terhadap Y. Nah, yang kedua kata kunci, ya. Kalau kalian mau menguji nanti, kalau udah skripsi tahun depan, tahun-tahun depan udah enak. Jadi kalau Anda temukan misalnya untuk uji asumsi klasik, ingat, uji asumsi klasik pertama, jika dia itu uji kenormalan dengan uji Kolmogorov-Smirnov misalnya, ataupun dengan uji Shapiro-Wilk, kata kuncinya adalah Anda harus mencari nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Kalau kamu menemukan nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 untuk uji Kolmogorov-Smirnov, berarti datamu itu residualnya sudah berdistribusi normal. Itu catat juga itu. Residualnya sudah berdistribusi normal. Itu. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Kalau kamu menggunakan uji Gletser untuk menguji heterokedastisitas, kalau setiap variabel itu yang diinginkan adalah nilai signifikansi antara nilai absolut residual dengan variabel itu harus lebih besar daripada 0,05. Itu. Kemudian untuk uji linearitas, kalau kamu menggunakan metode linearitas terpenuhi apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Lebih kecil dari 0,05. Jika kamu menggunakan uji deviation from linearity, data dikatakan memenuhi asumsi linearitas jika deviation from linearity-nya memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Nah, kemudian kalau kamu mau menguji autokorelasi, kamu cari dulu yang pertama adalah nilai K-nya. K itu adalah jumlah variabel bebas. Kemudian nilai N-nya. Cari di tabel Durbin Watson, nanti akan saya kirim.
Nilai DL-nya berapa? Nilai DU-nya berapa? Nilai DW-nya sudah ketemu. Itu pada saat Anda itu menggunakan output SPSS. Nah, simulasikan. Hitung dulu pertama 4 kurang DU berapa. Hitung juga 4 kurang DW berapa. Nanti dalam proses pengambilan keputusan, nilai-nilai tersebut Anda masukkan ke asumsi-asumsi ini. Ya, ke kriteria-kriteria Durbin-Watson ini, sehingga hanya 2 yang bisa memenuhi asumsi atau korelasi. Pertama, jika 2 lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 4 kurang DU. Yang kedua, DU lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 2. Itu kira-kira asumsi klasik. Yang apa di sini yang perlu saya jelaskan. Ketiga, terakhir mengenai kenormalan. Kalau kamu menggunakan itu dengan metode grafik, kamu harus lihat apakah dia itu seperti lonceng. Tapi lebih enak sebenarnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dari residualnya. Itu kira-kira. Jadi ya mudah-mudahan bisa Anda pahami. Jadi tugas itu nanti bisa Anda lanjutkan. Udah dikumpul tugasnya? Halo? Halo? Hah? Iya, Pak. Udah dikumpul belum kan? Nggak apa-apa, aku nggak marah kok, enggak. Perbaiki itu tugas yang itu kumpulkan besok. Jadi aku enak sekali begini ku bilang, jadi kita bikin dulu video. Jadi tidak terus kita pakai apa. Kalau kita mau evaluasi, ayo kita meet. Gitu aja kali ya, enak ya? Iya, Pak. Enak seperti ini. Jadi apa kendala di video kita evaluasi. Karena Bapak juga tidak mau meet terus. Jadi saya coba berbuat yang usahakanlah video supaya Anda paham. Nanti saya juga akan kirim satu lagi tugas. Itu nggak apa-apa, minggu depan dikumpulkan. Kalau Anda belum paham, saya jelaskan lagi minggu depan bagaimana interpretasi regresi linear berganda termasuk nanti pemodelannya bagaimana, kapan dia signifikan, ya itu akan saya jelaskan di sana di video tersebut. Jadi ingat, kalau Anda berbicara tentang regresi linear berganda, saya coba singgung dulu sedikit, mumpung kita lagi semangat untuk berdiskusi. Kata kunci yang kamu lihat adalah nilai signifikansi. Ini, saya kuningin ini. Kamu lihat, kalau di sini kesadaran merek kan di bawah 0,05. Jadi semua dibandingkan dengan 0,05. Persepsi kualitas dibandingkan dengan 0,05. Asosiasi merek dibandingkan dengan 0,05. Loyalitas merek dibandingkan juga dengan 0,05. Ini nanti kamu bandingkan dengan apanya? Dengan 0,05. Kalau dia lebih kecil dari 0,05 berarti berpengaruh. Kalau dia lebih besar daripada 0,05 tidak berpengaruh. Makanya dari keempat variabel ini saya temukan persepsi kualitas tidak berpengaruh. Nah, di sini ada nanti keputusannya itu. Nih. Di sini. Ini kesadaran merek tidak berpengaruh, ini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena kita melihat dari nilai signifikannya. Ya, di sini sudah saya lengkapi itu semua. Videonya juga sudah ada. Anda nanti diskusikan, pelajari supaya Anda makin matang. Sekarang mengenai asumsi klasik, ada tambahan? Halo? Tidak, Pak. Sudah cukup dipahami tadi? Cukup, Pak. Saya sarankan bikinlah kata-katamu sendiri, gitu aja lah. Jadi berdistribusi normal. Ya, bagaimana lah supaya kamu berkata-kata. Makanya di sini ada 2 hal yang kita pelajari, tidak hanya memahami angka, tapi bagaimana juga kita menuliskannya. Ya, itu yang kita pelajari di sini. Oke, masih ada? Tidak, Pak. Cukup? Cukup?
Ya, Pak. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan lah bisa ya.